Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-review ya penjelasan film dari movie-nya Buya Hamka, yaitu Hamka dan Siti Raham. Ini adalah volume kedua ya dari film utamanya atau film pertamanya, sequel, yang nanti akan terdiri dari 3 volume. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya 8-9 bulan yang lalu, aku sudah pernah bahas dan nge-breakdown juga ya film Buya Hamka ini versi atau volume yang pertama. Nah, ini kita akan nge-breakdown dan penjelasan lagi untuk volume yang kedua ini ya teman-teman. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa juga follow official account TikTok Jokastoy dan Instagram Jokastoy. Jadi tadi aku sudah nonton di bioskop dan ya lumayan lah ada yang nonton ya. Walaupun memang peminat nonton Indonesia itu masih lebih banyak film-film horor, setan dan sebagainya, tapi ini film sangat menginspirasi sekali ya, khususnya film autobiografinya Buya Hamka. Buya Hamka ini adalah favorit aku ya, sastrawan terfavorit dan pahlawan favorit aku banget nih. Karya-karyanya benar-benar menginspirasi banyak anak muda ya guys. Oke, jadi tadi setelah nonton Hamka dan Siti Raham ini, aku nonton film volume kedua ini lumayan agak kurang bisa menikmati gitu ya teman-teman, daripada film volume pertamanya itu ya, yang berjudul Buya Hamka. Kalau yang pertamanya itu benar-benar kerasa banget nih semangat perjuangan, semangat untuk memerdekakan dari belenggu Belanda, dari belenggu pikiran, memerdekakan kebebasan berpendapat dan untuk berpikir ke depannya, khususnya untuk Indonesia, dari keinginan Buya Hamka itu sendiri. Tapi untuk volume kedua ini lebih fokus kepada hubungan antara Buya Hamka dan Siti Raham itu ya teman-teman. Jujur sih sebenarnya film volume kedua ini sangat bagus sekali ya. Cuman memang kerasa film yang kedua, volume kedua ini berasa seperti filler atau seperti isian aja gitu ya, seperti short film gitu guys. Konfliknya pun tidak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Jadi seolah-olah menurut aku harusnya volume kedua dan volume ketiga dari franchise Buya Hamka ini bisa digabung aja gitu ya teman-teman. Karena kayak nanggung banget gitu loh, mau nunggu beberapa bulan, mungkin pertengahan 2024 untuk rilis volume ketiganya dari film Buya Hamka ini. Karena di volume keduanya ini menurut aku ceritanya itu harusnya bisa digabung dengan volume yang ketiga. Aku nggak ngomong kalau volume kedua dari film Buya Hamka ini jelek ya teman-teman, tidak sama sekali. Karena semuanya berdasarkan fakta sejarah dan perjalanan hidup autobiografi dari si Buya Hamka yang memang seperti itulah adanya. Cuman kalau bisa harusnya biar dapat klimaksnya atau puncak dari film itu, penonton merasakannya nonton di bioskop, itu bisa digabung aja di volume kedua dan volume ketiga ya guys ya. Kalau volume pertama oke deh, itu introducing atau perkenalan, nggak apa-apa. Dan konfliknya pun masih seputar memerdekakan Indonesia dari negara Belanda. Nah yang volume kedua ini seperti kayak lanjutan film volume yang pertama digabung dengan opening untuk menuju film volume yang ketiga, sehingga yang volume kedua ini berasa seperti yang aku sebutkan di awal tadi, yaitu filler atau pengisi aja, menjembatani antara film Buya Hamka yang pertama volume 1 dan nanti yang ending volume ketiga. Jadi memang tadi agak kurang nyaman banget gitu ya teman-teman nontonnya untuk volume kedua ini. Untuk dari segi cerita, acting, musik, sinematik, semuanya nggak ada masalah sih, perfect dan bagus banget ya. Apalagi ini digarap oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia langsung gitu ya, untuk autobiografi filmnya Buya Hamka ini. Cuman ya itu tadi, kerasa banget untuk volume kedua ini agak kurang dapet feel-nya, klimaksnya agak kurang dapet. Karena memang volume kedua ini seperti menyatukan ending dari volume pertama dan opening dari volume ketiga, sehingga volume kedua ini seperti gabungan dua volume itu tadi yang aku sebutkan ya. Jadi tadi aku berpikir seharusnya biar dapat puncaknya dari film Buya Hamka ini, volume kedua mungkin bisa digabung dengan volume ketiga, diringkes menjadi satu film. Itu pasti akan lebih oke ya teman-teman, daripada harus memotong lagi klimaks satu puncaknya hingga harus merilis lagi volume ketiganya mungkin di 2024 pertengahan. Jadi itu kritik dan masukan aku aja ya setelah nonton volume kedua ini. Untuk dari segi storyline atau ceritanya tidak ada kritik, karena ini film autobiografi dan fakta sejarah, sehingga ya memang seperti itulah, tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangin juga. Cuman ya itu tadi, harusnya bisa nih digabung aja volume kedua dan volume ketiga, sehingga penonton dapat klimaksnya dari puncak film ini. Itu tadi sedikit aspek kritik dan saran masukan ya untuk film Hamka dan Siti Raham ini. Tapi kalau segi konfliknya sendiri, wah keren banget sih ya teman-teman. Kita bisa melihat nih bagaimana mengerikannya fitnah
fitnah yang ditujukan kepada Buya Hamka di volume yang kedua ini ya teman-teman. Apalagi ketika Presiden Soekarno memerintahkan penangkapan Buya Hamka dan memenjarakannya ya, memfitnahnya dengan berbagai tujuan karena kritik-kritik yang terus dilontarkan oleh Buya Hamka di setiap muatan artikel-artikel dan tulisan Buya Hamka di surat kabar itu ya teman-teman. Dan ini membuat panas Soekarno sehingga memenjarakan Buya Hamka. Wah, tapi yang kerennya dari sini ya, hingga di akhir walaupun sudah difitnah dan dipenjarakan oleh Presiden Soekarno, ia tetap memimpin menjadi imam, mendoakan, menyolatkan jenazahnya Presiden Soekarno. Itu yang hal positif, momen yang keren banget, momen yang benar-benar pesan moralnya dapat banget disampaikan kepada penonton. Begitu banyak perjalanan, begitu banyak bencana, begitu banyak cobaan, ancaman bagi Buya Hamka dan Siti Raham, namun tidak sedikit pun ya menggoyahkan keteguhan, cinta dan ketulusan hati Siti Raham untuk selalu mendukung Buya Hamka sebagai suaminya ya. Di film ini benar-benar sangat ditampilkan ke penonton sehingga sampai banget pesannya ke penonton. Pokoknya Siti Raham di sini itu tuh seperti penenang lah bagi si Buya Hamka ya, saat ia merasa dirinya tidak baik-baik saja. Buya Hamka diceritakan juga di sini bahwa sempat difitnah ya terkait karya sastra romansanya, yaitu tenggelamnya kapal Van der Wijk yang dinyatakan plagiat atau plagiarisme, peniru. Bahkan dalam keadaan fitnah ini Buya Hamka menyikapinya dengan ikhlas dan tidak menuntut apapun ya, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya karya Buya Hamka tenggelamnya kapal Van der Wijk tetap diakui adalah karya original dari si Buya Hamka yang memang terinspirasi ya si Hayati ini dari kecantikan istrinya sendiri yaitu Siti Raham. Wah, deep banget ya teman-teman. Jujur kalian boleh banget untuk nonton sendiri aja ya, worth it banget sih untuk menemani liburan akhir tahun. Tapi memang kalian akan sedikit bingung kalau kalian tidak pernah nonton Buya Hamka volume pertama ya, karena sangat terkoneksi banget nih. Walaupun memang tidak terlalu menyinggung tentang cerita di volume pertama, tapi ini merajut kisah ya dan menarasikan opening untuk menuju ke volume ketiga dari film Buya dan Siti Raham ini guys, volume kedua. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review dan penjelasan singkat dari aku. Kalau untuk rate sih, aku rate film volume kedua Buya Hamka ini 7 out of 10 ya teman-teman. Yang mau nonton silakan nonton, wajib banget. Tapi aku tetap amazed banget ya dengan penampilan dan aktingnya dari Vino G. Bastian dan Laudya Cynthia Bella memerankan karakter Buya Hamka dan Siti Raham ini ya teman-teman. Berasa banget feelsnya ya mereka berdua ini ya, apalagi berperan sebagai suami istri, yaitu ya si Buya Hamka dan Siti Raham itu sendiri. Wah, keren banget sih. Kalau bukan mereka kayaknya nggak ada lagi nih yang bisa memerankan dua karakter fenomenal ini. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya and bye bye. See you next time.